Oke, ada kabar besar nih buat dunia pendidikan di Indonesia. Siap-siap ya, karena mulai tahun 2025 bakal ada aturan main baru. Dan ini bukan cuma soal guru, tapi soal semua staf pendukung yang bikin sekolah kita bisa berjalan. Penasaran kan? Ini artinya apa buat pendidikan kita? Yuk kita kupas tuntas. Nah, ini dia nih biang keladinya. Kelihatannya sih cuma kayak tumpukan kertas birokrasi biasa ya. Tapi jangan salah, di dalamnya ini ada cetak biru, blueprint, buat masa depan para staf pendukung pendidikan kita. Ini yang bakal jadi standar baru buat kualitas dan profesionalisme di semua sekolah. Biar kita semua ngikutinnya gampang, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita lihat dulu standarnya apa. Terus, kita bedain nih antara guru sama staf pendukung. Ini penting banget. Habis itu kita fokus ke 3 kompetensi inti yang jadi jantung peraturannya. Dan terakhir, kita lihat gimana sih penerapannya di lapangan. Simple kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya peraturan ini tuh apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak buku panduan resmi pertama yang benar-benar netapin standar minimum. Jadi sekarang ada patokan jelas. Apa sih artinya jadi staf pendukung yang hebat di sekolah? Langkah pertama yang paling penting dari peraturan ini adalah bikin garis pemisah yang tegas. Jadi, di sekolah itu ada 2 tim utama. Satu tim itu yang ngajar di depan kelas, dan satu tim lagi yang kerja di belakang layar, yang mastiin semuanya lancar jaya. Sip, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi perbedaan krusial ini. Di satu sisi ada yang namanya pendidik. Di sisi lain ada tenaga kependidikan. Dua-duanya penting banget, tapi tugas dan tanggung jawab mereka, wah, beda. Yang pertama, pendidik. Nah, ini istilah resminya buat para guru, tutor, atau siapapun lah yang tugasnya langsung berhadapan sama murid di kelas. Mereka lah jantung dari proses belajar mengajar, ujung tombaknya gitu. Tapi fokus kita kali ini bukan di pendidik. Kita akan fokus ke kelompok kedua, yaitu tenaga kependidikan, atau biar gampang kita sebut aja tendik. Mereka ini ibarat mesin di balik panggung. Ada staf admin, pustakawan, kepala sekolah, ya semua orang yang bikin institusi sekolah itu bisa berjalan mulus. Jadi, siapa aja sih yang masuk ke dalam payung besar tendik ini? Yuk kita intip lebih detail siapa-siapa aja yang kena dampak dari peraturan baru ini. Wow, ternyata banyak juga ya. Mulai dari kepala sekolah, pustakawan, staf lab, sampai bagian administrasi. Semuanya punya peran penting. Tapi, dari semua ini, peraturan ini ngasih sorotan khusus ke satu peran, yaitu pendamping satuan pendidikan. Nah, ini dia nih yang menarik, pendamping satuan pendidikan. Coba bayangin, mereka ini kayak coach atau pelatihnya sekolah. Jadi tugas mereka itu bukan ngajar murid, tapi justru mendampingi, melatih para guru dan kepala sekolah biar makin jago. Tujuannya jelas, buat ningkatin kualitas pendidikan secara keseluruhan. Terus apa sih yang dibutuhin buat jadi pelatih sekolah yang hebat? Nah, peraturan ini ngebaginya jadi 3 area kompetensi utama, 3 pilar yang wajib banget dimilikin sama setiap fasilitator ini. Ini dia, 3 pilarnya, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan ini bukan cuma daftar checklist biasa loh, ini ada alurnya. Dimulai dari diri sendiri dulu, baru ke cara kita berinteraksi sama orang lain, dan terakhir keahlian teknisnya. Yuk, kita bongkar satu-satu. Oke, kita mulai dari pondasinya ya, kompetensi kepribadian. Ini bukan soal seberapa banyak yang kamu tahu, tapi lebih ke siapa dirimu sebagai seorang individu. Soal karakter, etika, dan cara berpikir. Peraturan ini ngasih penekanan banget kalau semuanya itu berawal dari sini, integritas. Kenapa? Ya logis aja kan? Gimana bisa kita membimbing orang lain kalau diri kita sendiri nggak punya fondasi moral dan etika yang kuat? Tanpa ini, semua nasihat kita jadi nggak ada artinya. Kalau dalam prakteknya, ini artinya punya kemampuan buat refleksi diri, buat ngaca gitu. Terus juga bisa menyeimbangkan antara objektivitas dengan empati. Jadi harus adil tapi tetap manusiawi. Memberi dukungan yang nggak memihak tapi tetap terasa hangat. Oke, setelah pondasi kepribadiannya kokoh, kita naik ke level berikutnya. Kompetensi sosial. Ini soal gimana kita pakai karakter kuat kita tadi buat berinteraksi dan kerjasama secara efektif sama orang lain. Kata kuncinya di sini jelas, komunikasi. Tapi bukan asal ngomong ya. Komunikasinya harus empatik, membangun, dan efektif. Tujuannya apa? Buat ngebangun jembatan antara semua orang di sekolah, guru, orang tua, staf, biar tercipta lingkungan belajar yang solid dan saling dukung. Nah, peran fasilitator tuh ya persis kayak gini. Mereka itu ada di tengah, tapi bukan buat ngatur-ngatur.
Tugas mereka itu jadi penghubung, memfasilitasi biar ide-ide bagus bisa saling dipertukarkan. Mereka itu konektornya, yang mastiin ilmu dan praktik terbaik bisa menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Dan akhirnya, setelah karakter oke, skill sosial mantap, kita sampai ke pilar ketiga, kompetensi profesional. Nah, disinilah keahlian teknis dan pengetahuan spesifik itu diuji. Di tahap ini, kita nggak bisa lagi ngandelin kayaknya atau perasaan. Ini soal data. Kompetensi profesional itu berarti mendorong sekolah buat lihat angka, lihat fakta, lalu refleksi bareng, dan bikin keputusan berdasarkan bukti. Tujuannya jelas buat ningkatin kualitas pendidikan. Coba perhatikan alurnya. Kompetensi profesional itu artinya sanggup nerjemahin kebijakan yang mungkin kedengeran abstrak jadi strategi manajemen yang praktis. Dan yang paling penting, bisa menurunkannya lagi jadi kenyataan di ruang kelas dan jadi program pembinaan yang benar-benar ngebantu guru. Ini jembatan antara teori dan praktik. Oke, kita udah bedah ketiga kompetensi tadi satu persatu. Sekarang coba kita lihat dari jauh. The big picture-nya apa sih? Kenapa semua ini jadi penting banget? Ujung-ujungnya, peraturan ini tuh bukan sekedar dokumen atau aturan kaku. Ini adalah sebuah visi. Visi buat membangun tulang punggung yang jauh lebih kuat untuk sistem pendidikan kita. Tulang punggung yang isinya para pemimpin pendukung yang terampil, punya empati, dan pastinya profesional. Standar yang ditetapkan di peraturan ini memang tinggi. Dan ini ngebuat kita mikir kan? Dengan standar baru yang kayak gini, pemimpin seperti apa ya yang bakal lahir buat ngebentuk sekolah-sekolah masa depan di Indonesia? Dan yang lebih penting lagi, kita semua siap nggak buat mendukung mereka?